Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita tetap dapat menikmati kemurahan Tuhan. Mari kita belajar dari Kisah Para Rasul 28 ayat 31, dikatakan demikian. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia, Paulus, memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah Paulus tiba di kota Roma untuk naik banding kepada Kaisar, dalam keadaannya sebagai tahanan rumah, ia tetap mengerjakan tugas panggilannya dari Tuhan, yaitu yang pertama, memberitakan kerajaan Allah, yang kedua, mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berita kerajaan Allah adalah tentang kelahiran kembali. Yohanes 3, Yesus sendiri menjelaskan kepada Nikodemus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, bahwa untuk dapat melihat kerajaan Allah, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali, harus dilahirkan dari air dan roh. Roh di sini R-nya huruf besar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menerima berita kerajaan Allah, dilahirkan kembali, yaitu mengaku dengan mulut, hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kemudian kita memberi diri dibaptis, saat itulah kita diperanakkan oleh Allah. Allah menaruh benihnya di dalam diri kita. Agar benih yang kita terima itu bisa bertumbuh, kita perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Maka kita harus mendapatkan pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku." Dalam pengajaran ini kita mendapatkan tentang penghidupan Kristus, agar kita dituntun bagaimana melangkah dan berperilaku setiap hari. Bagaimana kita harus menjalin hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, tuan dan hamba, kita dengan teman dan lain-lain. Pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus bertujuan agar kita memiliki penghidupan yang sama dengan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia di sini adalah Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menerima firman itu tidak cukup dalam ibadah minggu saja, tetapi kita harus bertekun mendapatkan pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka, yaitu murid-murid, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita memang punya banyak kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari untuk kebutuhan jasmani kita. Tetapi keperluan rohani itu jauh lebih penting. Kita tidak boleh berpikir seperti ini, saudara-saudariku. Yang penting saya berbuat baik, atau asalkan saya tidak berbuat jahat kepada siapapun. Hidup ini bukanlah perkara berbuat baik atau punya etika dan moral yang baik, tetapi hidup yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berdasarkan kebenaran Kristus, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak punya kekuatan jika tidak bergantung kepada Tuhan. Maka kita perlu mendapatkan pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, misalnya menolong orang, memberi tumpangan, besuk yang sakit, dasarnya haruslah Kristus. Dasarnya haruslah firman Allah, bukan karena konsep manusia. Maka Allah berkenan dan Allah memperhitungkan perbuatan baik kita. Dan tujuan kita bukanlah sekedar jadi orang baik, tetapi kita mau jadi orang rohani, manusia rohani yang hidup oleh roh. Dikatakan, "Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sampai kapan kita memerlukan pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus? Sampai kita menutup mata untuk kembali kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah para rasul ini belum berakhir sampai sekarang. Rasul Paulus, para rasul yang tiada taranya itu, dan para murid telah melakukan tugas pelayanan ini dengan baik.
Maka sekarang kitalah yang meneruskan pekerjaan pelayanan ini, yaitu memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus, agar orang-orang percaya Tuhan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristuslah yang mampu membaharui perilaku kita, menjadikan hidup kita semakin hari semakin segambar serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan merahmati kita semuanya. Terima kasih.